Halo teman-teman, kembali di channel Warga Nusantara. Channel yang akan membahas terkait pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Kali ini kembali saya mengajak teman-teman semua untuk melihat kegiatan atau aktivitas yang ada di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara. Baik teman-teman, kita mulai dari lokasi pembangunan rumah susun untuk personel Polri dan personel BIN. Jadi di lokasi ini terdapat 7 tower ya teman-teman, dimana ada 4 tower untuk personel Polri dan 3 tower sisanya untuk personel BIN ya teman-teman, atau Badan Intelijen Negara. Jadi teman-teman, masing-masing tower ini akan dibangun setinggi 12 lantai. Jadi pembagiannya lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasilitas sosial atau fasilitas umum, seperti misalnya sebagai tempat fitness, barbershop, atau tempat ngopi-ngopi ya teman-teman. Nanti sisanya 10 lantai akan digunakan untuk hunian. Jadi sebagai informasi, rumah susun yang akan dibangun untuk ASN Hankam itu sebanyak 47 rusun ya teman-teman. Jadi pembangunan rusun terdiri dari 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit untuk menampung 5.580 orang. Kemudian rusun Hankam terdiri dari 7 rusun untuk personel Polri dan Badan Intelijen Negara, serta 9 rusun untuk pasukan pengamanan presiden atau Paspampres dengan total 960 unit menampung 2.880 personel. Pembangunan 47 tower rusun ASN dan Hankam dilaksanakan selama 19 bulan dan ditarget selesai seluruhnya pada bulan Desember tahun 2024 ya teman-teman. Nah teman-teman, kita bergeser sedikit. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat lokasi dari Kodim yang ada di KN atau Komando Distrik Militer Ibu Kota Nusantara. Jadi pembangunan Kodim ini merupakan bagian dari upaya TNI untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara yang sedang berlangsung. Pembangunan Kodim IKN di wilayah Nusantara diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dan kemampuan TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, khususnya di wilayah Nusantara. Selain itu, Kodim juga akan berperan aktif dalam membantu pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan di wilayah Nusantara. Panglima TNI Bapak Jenderal Agus Subianto mengatakan, pembangunan Kodim di wilayah Nusantara merupakan salah satu prioritas TNI dalam rangka mendukung visi Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan ibu kota Nusantara sebagai kota hijau dan berkelanjutan. Menurut beliau, tugas utama dari Kodim IKN ini nantinya akan menjadi garda pertahanan darat, laut, dan udara di kawasan ibu kota Nusantara. Selain itu, kami akan membangun sebuah Kodim yang mengedepankan visi berkelanjutan. Lebih lanjut, beliau mengatakan, jadi Kodim IKN akan membawahi satu koramil. Kodim Ibu Kota Nusantara akan dibangun di atas lahan seluas 3,29 hektar yang terdiri atas perkantoran hingga hunian. Jadi Kodim Ibu Kota Nusantara ini merupakan Kodim tipe A ya teman-teman, yang terletak di kawasan inti pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan nantinya berada di bawah komando pengendalian langsung Pangdam Mula Warman. Nah itu teman-teman, sekilas informasi terkait Kodim yang ada di Ibu Kota Nusantara. Dan kita bergeser atau kita kembali lagi ke lokasi pembangunan rumah susun Polri dan BIN ya teman-teman. Nah teman-teman, pada hari Jumat tanggal 1 bulan Maret tahun 2024 yang lalu,
Bapak Presiden Joko Widodo hadir dalam seremoni penyelesaian akhir hunian aparatur sipil negara dan personel pertahanan keamanan di kawasan Ibu Kota Nusantara. Jadi dalam kunjungan tersebut, Bapak Presiden Jokowi memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut berjalan sesuai jadwal. Jadi pernyataan beliau pada saat itu, saya kesini salah satunya untuk memastikan bahwa tower untuk ASN kita, untuk Hankam, itu bisa selesai dengan tepat waktu, kata beliau. Lebih lanjut, Bapak Jokowi mengungkapkan bahwa seremoni topping off ini adalah simbol pembangunan hunian telah mencapai tahap yang signifikan, di mana struktur utama bangunan telah selesai. Pembangunan tahap 1 hunian ASN ini direncanakan akan rampung pada Juli mendatang dengan jumlah tower yang terbangun sebanyak 12 buah dari 42 tower. Setelah tahap 1 rampung akan diikuti dengan tahap 2 sebanyak 21 tower pada bulan Desember dan tahap 3 sebanyak 14 tower pada November tahun 2024. Bapak Jokowi mengatakan pergeseran ASN ke sini dan Hankam ke sini itu sudah bisa dimulai bulan Juni. Lebih lanjut, Bapak Jokowi mengatakan meskipun pembangunan IKN adalah proyek jangka panjang, penting untuk memulai dan memastikan bahwa setiap tahap dapat diselesaikan tepat waktu. Dia menilai dengan terselesainya pembangunan rumah ASN tahap 1 sebagai suatu kemajuan dalam upaya pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dan teman-teman, hunian ini didesain dengan konsep bangunan hijau dan tentunya sudah dilengkapi dengan fasilitas dan meubilir lengkap di dalamnya agar para ASN nanti bisa tinggal dengan nyaman. Jadi nanti para ASN Hankam tinggal masuk membawa pakaian dan peralatan aja ya teman-teman. Dan juga pada setiap tower ini akan dilengkapi akses tangga dan lift darurat, panel surya di bagian rooftop, serta smart home system. Jadi nanti di setiap unit hunian sudah dilengkapi ruang keluarga, meja kerja, balkon, ruang makan, dapur, ruang laundry, kamar tidur utama, 2 kamar tidur anak, dan 2 kamar mandi ya teman-teman. Dalam proses pembangunan tower hunian ASN Hankam ini, Kementerian PUPR menerapkan konsep bangunan hijau dan cerdas dengan teknologi terkini yang mendukung pengurangan efek gas rumah kaca. Jadi pada setiap bangunan diterapkan sistem kontrol listrik, sistem kontrol gas, sistem air bersih, dan sistem penghematan energi. Untuk sistem keamanannya juga dilengkapi dengan sistem parkir, panic button, akses kontrol, sistem CCTV, sistem darurat untuk kebakaran, sistem evakuasi berbasis suara. Untuk konstruksi pengerjaan pembangunan rumah susun Polri dan BIN ini dengan sistem KSO ya teman-teman, yaitu antara Adikarya, Nindya, dan Wiratman. Jadi untuk lokasi dari pembangunan rumah susun Polri dan BIN ini tepat berada di pinggir jalan negara ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dari arah Balikpapan menuju ke titik 0 pasti akan melewati lokasi dari rusun Polri dan BIN ini ya. Selain bersebelahan dengan jalan negara, juga bersebelahan dengan jalan lingkar Sepaku segmen 4 ya. Oh iya teman-teman, jadi kalau teman-teman perhatikan di sekeliling dari pembangunan rusun Polri dan BIN ini terdapat pohon-pohon yang banyak. Itu adalah pohon eukaliptus. Jadi teman-teman di sini memang banyak pohon eukaliptus karena memang di lokasi ini dulunya adalah hutan tanaman industri ya teman-teman, di garis bawahi hutan tanaman industri, bukan hutan lindung atau hutan alam ya.
yang di sini cuma terdapat satu jenis pohon, yaitu pohon eukaliptus yang setiap 6 atau 7 tahun sekali bakal dipanen. Dan di Ibu Kota Nusantara, pohon-pohon eukaliptus yang ditebang adalah pohon-pohon yang memang terkena dari lokasi pembangunan. Jadi kalau lokasi pohon eukaliptusnya tidak terkena dari pembangunan, akan dibiarkan teman-teman. Dan kedepannya untuk di lokasi Ibu Kota Nusantara akan ditanam pohon-pohon atau tanaman-tanaman endemik asli Kalimantan ya, yang dimana bibit-bibitnya sudah banyak ya di Persemaian Mentawir. Jadi kawasan Ibu Kota Nusantara akan direvitalisasi dan kembali seperti dulu, yaitu hutan hujan tropis ya. Beberapa waktu lalu Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya Bakar mengatakan sejalan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara, pemerintah berupaya mengembalikan hutan hujan tropis Kalimantan di kawasan IKN. Ibu Siti Nurbaya melanjutkan, untuk mendukung rencana itu, pemerintah telah membangun persemaian bibit di Mentawir yang mempunyai kapasitas produksi mencapai 20 juta batang pohon per tahunnya. Lalu menurut Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara, Ibu Mirna Asnawati Safitri mengatakan pihaknya berkewajiban untuk mempertahankan keanekaragaman hayati di Ibu Kota Nusantara. Apalagi 65% dari lahan Ibu Kota Nusantara sendiri akan dipertahankan sebagai kawasan lindung hijau. Nah itu teman-teman, jadi jangan takut hutan Kalimantan bakal habis atau hutan Kalimantan bakal gundul. Gak bakal ya teman-teman, karena sudah diprogram sejak awal bahwa nanti kawasan Ibu Kota Nusantara dan tentu sekitarnya akan direvitalisasi lagi. Tanaman-tanaman atau pohon-pohon endemik asli Kalimantan bakal ditanam. Jadi jangan khawatir. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan terus dukung channel Warga Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video Warga Nusantara berikutnya. Dan tentunya saya ucapkan salam Nusantara.